Mengapa dasarnya adalah iman saudara? Karena imanlah yang sanggup membawa kita percaya sekalipun saudara belum melihat. Karena imanlah yang membawa kita untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bukan optimisme, bukan motivasi dari luar. Tetapi pengharapan, tetapi iman itulah yang akan membawa saudara untuk melihat, tetap percaya sekalipun saudara tidak melihat. Dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Sukacita besar, saya pribadi bisa berjumpa, bisa bertemu dengan saudara yang hadir pada pagi hari ini. Dan bagi saudara juga yang mengikuti ibadah ini secara onsite. Jadi ibadah ini juga nanti akan ada di YouTube GKS Balikpapan. Kalau saudara mau mengulang kembali setiap khotbah yang ada, saudara boleh search di YouTube, saudara boleh lihat khotbah di sana GKS Balikpapan, saudara boleh menonton khotbah minggu demi minggu. Selamat bergabung dan enjoy di service. Bulan ini adalah minggu pertama di bulan Maret dan kita akan memasuki tema yang baru. Dan tema gereja kita di bulan ini adalah, siapa yang tahu tema gereja kita di bulan ini? Boleh angkat tangan saudara? Tema gereja kita di bulan ini apa? Lupa. Tahukah saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia lupa. Padahal tadi Kak Yulan sudah bagikan bahwa tema bulan Maret ini adalah the fulfillment of the promises. Oke, tema bulan Maret ini 1, 2, 3. Puji Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Oke, tema gereja kita di bulan Maret ini adalah the fulfillment of the promises of God, atau penggenapan janji-janji Tuhan. Katakan sekali lagi, penggenapan janji-janji Tuhan. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah janjinya ya dan amin. Seberapa dari saudara yang percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin? Amin. Seberapa dari saudara percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, dan itu terjadi atas setiap kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 1 pasalnya yang ke-20 di dalam terjemahan barunya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi, siapa yang percaya bahwa janji Allah ya dan amin? Amin. Firman Tuhan di 2 Korintus 1 ayat 20 ini jelas menyampaikan kepada setiap kita. Dan tidak perlu kita tafsirkan bahwa janji Tuhan itu adalah janji ya dan amin bagi setiap kita. Katakan amin. Artinya janji Tuhan itu diberikan kepada setiap kita, kepada saudara yang mengakui bahwa satu-satunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Waktu kita percaya, waktu kita mengaku bahwa Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, semua janji itu terbuka lebar atas setiap kita yang percaya. Katakan amin. 2 Petrus 3 ayat 9 dalam terjemahan barunya dikatakan, Tuhan ternyata tidak lalai dengan janjinya saudara. Waktu di 2 Korintus dikatakan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dan di 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Mari sama-sama kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sekalipun saudara menganggap bahwa janji Tuhan adalah sebuah kelalaian, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tetapi kata Tuhan apa? Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Sekalipun kita lalai dengan janji Tuhan, lalai dengan Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Dia enggak membenci saudara, Dia tidak menghakimi saudara, tetapi Dia sabar terhadap kamu, dan ini firman Tuhan. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi yang pertama bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Yang kedua adalah bahwa janji Tuhan tidak pernah tidak Dia tepati. Itu yang harus kita sama-sama declare hari ini, bahwa Tuhan menepati setiap janji-janjinya. Firman Tuhan itu begitu jelas memberitahukan kepada setiap kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tepat pada waktunya. Tuhan kita itu tidak pernah lupa dengan janjinya. Tuhan itu tidak pernah biarin saudara, dan Dia tetap menyatakan janji-janjinya atas saudara yang percaya di dalam Dia. Dan tepat pada waktunya dengan kairosnya Tuhan, janji-janji itu akan dinyatakan kepada saudara. Bagian kita adalah apa? Bagian kita adalah percaya. Bagian kita adalah amin. Seperti di firman Tuhan katakan tadi bahwa di 2 Korintus tadi katakan, itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Jadi setiap janji-janji Tuhan ini saudara harus memperkatakan amin. Karena waktu saudara katakan amin, disitulah saudara mengimpartasikan iman saudara. Katakan amin. Ternyata saudara, di Mazmur 12 ayat 7 terjemahan barunya dikatakan, janji Tuhan itu ternyata janji yang murni saudara. Kalau hari-hari ini kita berjanji mungkin kita tidak tepati, atau mungkin kita berjanji kita nggak lakukan. Manusia bisa melakukan itu, manusia bisa mengerjakan itu. Tetapi jelas dikatakan di Mazmur 12 ayat 7 bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Artinya janji yang murni adalah saudara, Tuhan itu nggak melihat keadaan saudara. Dia adalah Tuhan yang memberkati saudara. Dia yang ada bersama-sama dengan saudara. Dan sekali lagi bahwa Tuhanlah yang menepati janjinya atas saudara. Kembali lagi, apakah saudara percaya atau saudara tidak? Kembali lagi, apakah saudara lalai dan melupakan janji Tuhan atau saudara percaya dan tetap mengimani? Sekalipun mungkin keadaannya enggak seperti yang saudara lihat, iman tidak mengajarkan kita untuk percaya waktu kita melihat. Tetapi iman mengajarkan kita, sekalipun engkau tidak lihat, engkau tetap percaya bahwa itu terjadi atas setiap saudara. Dan itulah saudara yang diperhitungkan oleh Tuhan kepada Abraham. Mari sama-sama kita lanjut kembali. Di dalam kehidupan yang kita jalani saudara, mungkin banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Banyak hal yang tidak saudara mau terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin sedikit singkat, dan ini sudah beberapa kali saya saksikan kepada saudara. Dan singkat saja saya sampaikan ini kesaksian, gak pernah saya lupa bahwa awal di mana saya ke Balikpapan, saya gak melihat janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Awal saya ke Balikpapan 2013, bulan demi bulan waktu saya tidak melihat janji Tuhan ada tergenapi dalam hidup saya lalai sama Tuhan. Saya komplain sama Tuhan, Tuhan, saya sudah begini, saya sudah habis-habisan ke sini, tiket dari Medan sampai ke sini itu bukan murah Tuhan. Uang di kantong saya hanya segini. Saya habisin semua Tuhan pergi ke Balikpapan. Dan mana Tuhan janji Tuhan? Mana janji Tuhan yang Tuhan firmankan itu? Dulu saya pernah mengalami ini saudara. Saya tanya Tuhan. Tetapi waktu ketika saya mengalami ini, Roh Kudus berbicara dalam hidup saya bahwa percaya janji Tuhan itu ya dan amin atas hidup saudara. Saudara, apa yang saya lakukan adalah saya berjalan hari demi hari. Saya mengubah perspektif saya, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan ya dan amin, dan Dia tepati janjinya. Dan hari ini, hari demi hari, saya menyadari dan melihat dan menyaksikan betapa Tuhan luar biasa dalam setiap hidup saya. Penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai dalam kehidupan saya, sampai berdiri dengan hari ini. Kita harus mengerti bahwa jika yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jika segala sesuatu tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan, artinya saudara, Tuhan memiliki rencana lain untuk setiap kita.
Jangan-jangan hal yang kita inginkan, jangan-jangan hal yang kita mau kepada Tuhan ternyata mencelakakan hidup kita. Tapi saya percaya bahwa apa yang datangnya dari Tuhan itu selalu dengan jalan keluar. Janji yang datang daripada Tuhan selalu membawa saudara berkemenangan dan berkemenangan. Katakan amin. Sebab harapan yang sering kita miliki saudara, seringkali terjadi karena keinginan dan kerinduan kita. Seringkali apa yang kita mau kepada Tuhan itu adalah karena kemauan kita, bukan karena kemauan Tuhan. Akhirnya ketika apa yang kita mau itu tidak terjadi seperti apa yang kita mau, akhirnya apa? Akhirnya kita boleh kecewa. Akhirnya kita boleh marah sama Tuhan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau saudara mungkin tidak mengalami, tapi to be honest, saya saksikan di hadirat Tuhan di tempat ini, saya pernah ada di posisi di mana saya menyalahkan Tuhan karena saya tidak melihat janjinya. Apakah yang salah adalah Tuhan? Tuhan gak pernah salah saudara. Yang salah adalah bagaimana cara saya melihat. Karena saya melihat kepada janji itu, bukan melihat kepada Tuhan sumber daripada janji itu. Karena beda saudara, kalau saudara lihat janji itu, ketika saudara belum melihat itu terjadi, saudara akan kecewa. Padahal Tuhan berkata bahwa dengan kairosnya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, dia akan menepati janjinya dan dia tidak lalai. Pastor Leo bulan lalu membagikan pesan yang luar biasa di dalam khotbahnya bahwa dikatakan di dalam Tuhan tidak ada kata optimisme saudara. Tetapi yang ada adalah, saudara masih ingat apa yang dibagikan oleh Pastor Leo minggu yang lalu? Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya optimisme. Yang ada adalah pengharapan. Puji Tuhan saudara akan dicatat di sorga. Karena saudara masih ingat khotbah yang lalu, amin. Tapi semua saudara akan dicatat dalam sorga, amin. Oke, Pastor Leo mengatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada nama kata optimisme. Tetapi yang ada adalah pengharapan. Walau ada orang yang pesimis dan optimis, walau saya bilang bahwa apakah optimisme itu salah? Tidak salah. Walau ada orang yang pesimis dan optimis, namun di dalam Tuhan tidak ada sekedar optimisme saudara. Tetapi yang ada di dalam Tuhan adalah pengharapan. Makanya saudara boleh catat ini, optimisme adalah motivasi, tetapi pengharapan adalah iman. Makanya Alkitab mengajarkan kita, dan saudara boleh baca di Alkitab saudara, tidak ada kata optimisme. Tetapi Alkitab mengajarkan, Tuhan mengajarkan supaya apa? Supaya setiap kita orang yang percaya, kita berpengharapan kepada Tuhan. Karena di dalam pengharapan itu ada iman saudara. Ada iman saudara yang saudara lepaskan di dalam pengharapan saudara. Optimisme dibangun dari informasi dan data-data yang kita dapatkan. Ketika landasan ini mengalami perubahan, kita pun akan mengalami kekecewaan dan putus asa dan luar biasa. Jangan-jangan ini yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Saya optimis hidup saya lebih baik lagi di Balikpapan. Saya tidak berpengharapan kepada Tuhan. Saya hanya optimisme, saya memotivasi diri saya bahwa saya akan berhasil. Bahwa saya akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Saya akan sukses luar biasa. Ternyata saudara saya terjebak di dalam kata optimisme, tetapi saya tidak berpengharapan. Karena sekali lagi pengharapan itu adalah iman saudara. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam penantian janji Tuhan ada yang namanya pengharapan. Pengharapan berarti menantikan sesuatu yang akan saudara terima. Pengharapan itu adalah sesuatu yang akan saudara alami. Pengharapan itu adalah sesuatu yang saudara kerjakan dan dimiliki di kemudian hari. Yang nantinya akan menjadi kenyataan jika kita tetap ada di dalam Kristus. Seperti yang saya alami tadi bahwa saya memutuskan untuk tetap ada di dalam Kristus. Even mungkin saya ke kanan ke kiri melihat bahwa seperti tidak terjadi apa-apa. At the end saya memutuskan oleh karena Roh Kudus yang ada dalam diri saya tetap memutuskan untuk tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. At the end akhirnya Tuhan menunjukkan jalan itu, menunjukkan jalan keluar itu, dan semakin clear Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kuncinya adalah saudara bersama Tuhan atau tidak.
Mungkin saudara bisa ngalamin bahwa saudara jatuh. Saudara mungkin mengalami hal kekecewaan yang saudara alami, saudara jatuh. Saudara mungkin mengalami sesuatu hal yang saudara tidak harapkan, saudara jatuh. Tapi saudara pastikan, sekalipun saudara ada di sini, saudara pastikan bahwa saudara bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan make it clear itu, menunjukkan itu kepada saudara. At the end akhirnya saudara menikmati berkat dan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Mengapa dasarnya adalah iman saudara? Karena imanlah yang sanggup membawa kita percaya sekalipun saudara belum melihat. Karena imanlah yang membawa kita untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bukan optimisme, bukan motivasi dari luar. Tetapi pengharapan, tetapi iman itulah yang akan membawa saudara untuk melihat, tetap percaya sekalipun saudara tidak melihat. Dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 24 sampai 25 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, kata Tuhan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25 dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi jelas dikatakan di Roma bahwa sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Janji Tuhan saudara yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Saudara ketika mendengar kata janji Tuhan, saudara jangan langsung memalingkan pikiran saudara, hati saudara, mata saudara kepada cuan-cuan-cuan. Atau berkat-berkat-berkat, atau pekerjaan-pekerjaan saudara. Tahukah saudara bahwa janji-janji Tuhan yang luar biasa itu adalah Yesus yang diberikan kepada hidup saudara. Jadi jangan saudara ketika berpikir janji-janji Tuhan, saudara langsung memikirkan hal-hal yang duniawi. Saudara, Yesus mati buat saudara, Yesus memberikan hidupnya buat saudara. Itu adalah berkat utama dan janji yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Melalui siapa? Melalui Yesus. Bapa memberikan janjinya kepada kita, yaitu melalui siapa? Melalui Yesus diberikan kepada setiap kita. Melalui pengorbanan Yesus sehingga apa? Sehingga kita diselamatkan dan kita menerima kehidupan yang kekal. Kita tahu bahwa janji Allah itu ya dan amin. Selanjutnya bagaimana sikap hati kita untuk menerima pengenapan janji Tuhan. Tadi kita sudah berpengharapan, kita sudah percaya, kita berkata bahwa janji Tuhan ya dan amin. Sekarang adalah pertanyaannya, sikap hati kita di dalam menerima pengenapan janji Tuhan itu seperti apa? Yang pertama saudara bisa catat adalah sikap hati saudara, yang pertama adalah percaya. Katakan percaya. Sikap hati kita menerima pengenapan janji-janji Tuhan itu yang kita harus lakukan adalah kita percaya kepada Tuhan. Roma 4 ayat 18 sampai 25 kita baca sama-sama. Saya akan baca di ayat 18, kita akan bergantian sampai dengan ayat 25. Roma 4 ayat 18 sampai 25 terjemahan barunya. Ayat 18 saya bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19, 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari orang mati. Ayat 25, 1, 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, dari ayat ini kita banyak belajar daripada Imam Abraham. Bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap memilih untuk berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, kembali ke ayat 18 dikatakan dalam Roma 4 ayat 18. Dikatakan ini momen-momen di mana Abraham itu tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi
dasar dia untuk berharap, tetapi dia tidak memilih untuk tidak berharap sama Tuhan. Ini yang luar biasa iman daripada seorang Abraham. Sebab sekalipun kata Abraham tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Saudara, momen-momen di sini, momen-momen di mana Abraham juga lagi galau mungkin ya. Lagi galau karena dia tidak punya pengharapan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi saudara, kalau kita baca firman ini ayat demi ayat, apakah Abraham mengikuti kata hatinya? Apakah Abraham mengikuti perasaannya? Kalau jelas kita boleh melihat dan membaca di sini Abraham, walaupun dalam keadaan tidak baik, sekalipun mungkin apa yang dilihatnya seperti tidak mungkin, tidak ada dasar dia sekalipun untuk berharap. Tetapi yang luar biasa adalah Abraham tetap memilih untuk percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Ada amin? Dia enggak memilih apa yang dia lihat saudara. Dia memilih untuk percaya apa yang tidak dia lihat. Yaitu apa yang Yesus perkatakan dalam kehidupannya. Dan dikatakan di ayat 19 imannya enggak menjadi lemah saudara. Walaupun melihat seperti keadaan gak mungkin, tapi imannya si Abraham itu tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahkan rahim Sarah telah tertutup. Dia tidak melihat keadaan yang ada di matanya, tetapi dia melihat perkataan Tuhan bahwa Tuhan sanggup membuka rahim Sarah pada waktu itu. Dan Tuhan sanggup memberikan anak atas kehidupan Abraham. Dan dia tidak melihat kepada umurnya yang sudah tua. Dia enggak melihat kepada daging yang sudah lemah. Tetapi dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan itu atas kehidupan Abraham. Abraham saudara tetap memilih untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Abraham tidak memilih percaya kepada keadaan yang dia lihat. Waktu dia memilih percaya kepada Tuhan dan memilih percaya kepada apa yang Tuhan nyatakan atas hidupnya. Saudara bisa baca di Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Waktu saudara tidak melihat segala sesuatu itu, tetapi saudara tetap percaya dan saudara tetap beriman. Sama seperti Abraham, Tuhan berkata bahwa Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mungkin saudara lagi di masa-masa lagi sedang diuji saudara. Mungkin saya tidak tahu, ini luar biasa. Waktu saya mempersiapkan ini ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan untuk saya yang kita boleh alami hari-hari ini. Mungkin saudara hari ini melihat seperti tidak terjadi seperti apa yang saudara mau. Mungkin saudara hari ini ada yang datang ke tempat ini karena saudara ada sakit penyakit dalam tubuh saudara. Mungkin saudara berpikir, Tuhan bisakah aku sembuh Tuhan? Mungkin pernikahan saudara, mungkin anak-anak saudara. Engkau berkata, Tuhan mungkinkah keluargaku bisa dipulihkan? Mungkinkah anak-anakku bisa dipulihkan? Mungkinkah sakitku bisa dipulihkan? Saudara, saya mau katakan bahwa kepercayaan kita itu yang Tuhan perhitungkan. Saudara jangan percaya kepada fisik yang saudara boleh lihat. Tetapi saudara lihat kepada apa yang Yesus sanggup melakukan di dalam hidup saudara. Sakit penyakit saudara, percaya saja sakit penyakitmu akan sembuh. Percaya saja anakmu akan diubahkan di dalam nama Yesus. Percaya saja pernikahanmu akan diubahkan di dalam nama Yesus. Jangan palingkan pikiran saudara kepada apa yang terjadi. Tetapi mulai percaya kepada apa yang sanggup Tuhan lakukan. Yaitu iman saudara terhadap apa yang saudara doakan. Ada amin? Saudara, apapun yang terjadi dari luar sana yang membuat kita mungkin buyar pemikiran kita, saudara jangan lihat itu. Saudara hanya percaya saja, imani saja, Tuhan sanggup melakukan itu atas setiap saudara. Dan firman Tuhan berkata bahwa itulah yang akan diperhitungkan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada saudara dan juga kepada saya. Jangan pernah melihat kepada kesanggupan saudara. Karena kalau saudara melihat kepada kesanggupan saudara, saudara pasti tidak akan sanggup. Saya jamin saudara gak akan bisa sanggup.
Kalau saudara melihat kepada kesanggupan saudara. Tetapi ketika saudara melihat kepada kesanggupan Kristus dalam hidup saudara, yang timbul adalah apa? Saudara percaya, saudara berpengharapan. Karena kalau saudara fokus dengan kekuatan saudara, saudara gak bisa, saudara, saya jamin. Tapi ketika saudara fokus kepada kesanggupan Tuhan di dalam hidup saudara, dialah kesanggupan Tuhan itulah yang akan mengubahkan sakit penyakit saudara, menyembuhkan sakit penyakit saudara, mengubahkan keluarga saudara, memberkati saudara. Katakan amin. Poin yang kedua adalah bagaimana sikap hati kita kepada janji-janji Tuhan adalah taat. Taatlah sampai pada penggenapan janji Tuhan. Katakan amin. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9 saya bacakan kepada saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini masih tentang Abraham. Di mana Abraham taat kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti apa? Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat ke dekat Sikem. Yakni pohon Tarban Tintimor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat yang ketujuh, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu Abraham. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, yang ke-9 yang terakhir, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara, kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 1 ini saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu. Saudara, kalau kita baca ini, Abraham taat kepada firman Allah. Waktu Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah. Maka Abraham pergi saudara. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, waktu saya baca ini tiba-tiba Roh Kudus berbicara sesuatu kepada diri saya untuk boleh saya sampaikan bahwa ayat yang pertama ini adalah bukankah ini adalah zona nyaman bagi Abraham. Waktu saya baca firman ini ternyata ini adalah zona-zona nyaman di dalam Abraham. Ketika dikatakan pergilah dari negerimu. Bukankah ketika Abraham tinggal di negerinya adalah sebuah zona nyaman bagi dia? Bukankah waktu dikatakan pergilah dan dari sanak saudaramu, bukankah tinggal bersama keluarganya, sanak saudaranya yang mengasihi dia luar biasa? Bukankah itu zona nyaman bagi Abraham? Bukan hanya itu, bukankah di rumah tinggal Abraham, bukankah itu zona yang nyaman bagi Abraham? Tetapi saudara, Tuhan sedang mengusik zona nyaman daripada siapa? Daripada Abraham. Karena apa? Karena ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sedang nyatakan kepada Abraham. Saudara, mungkin hari-hari ini zona nyaman kita sesuatu hal yang lagi Tuhan perbaiki dalam kehidupan kita. Kalau saudara ikuti apa kata Tuhan. Seperti Abraham ketika berfirman Tuhan kepadanya, pergilah, dan dia pergi meninggalkan zona nyamannya. Dan dia bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia yang kedua dan yang ketiga ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Ketika Abraham dia yang pertama pergi seperti apa yang difirmankan Tuhan. Di ayat kedua dan ketiga itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Dikatakan, aku kata Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham, kalau engkau pergi, kalau engkau mengikuti apa yang aku firmankan, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar.
Aku akan memberkati engkau, kata Tuhan. Tidak hanya menjadi bangsa yang besar, tidak hanya memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, kata Tuhan kepada Abraham. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, kata Tuhan. Itu luar biasa. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Apakah hanya berhenti di sini? Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Waktu Abraham mendengar firman Tuhan. Waktu Abraham mendengar apa pesan Tuhan. Dia enggak neko-neko loh. Dia enggak bilang Tuhan aku enggak mau loh. Tapi dia tetap percaya bahwa ketika Tuhan berfirman, itulah yang akan membawa dia kepada janji-janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupannya. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita terasa seperti Tuhan kayaknya enggak enak ini Tuhan. Kayaknya saya enggak mau Tuhan. Tapi saudara di dalam zona nyaman saudara, ketika saudara bangkit dari dalam zona nyaman saudara, ada sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan atas hidup saudara. Bagian kita adalah taat saja apa yang firman Tuhan katakan. Taat saja apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita lakukan. Saya sangat percaya bahwa janji-janji Tuhan itu akan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Abraham dikatakan dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan memberkati dia dan namanya masyhur. Dan dia akan menjadi berkat dimanapun dia boleh berada. Dan dia akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Dan dia juga di muka bumi ini akan mendapat berkat oleh karena sebab daripada kepercayaan daripada Abraham. Saudara di ayat 4 sampai dengan ke-5 sampai dengan 6 ini bicara tentang bagaimana Abraham taat akan perintah Tuhan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan Abraham melalui negeri itu sampai ke satu tempat kedekat Sikem yaitu pohon terbantin. Artinya adalah Abraham pergi. Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bukan pergilah Abraham seperti maunya Abraham. Pergilah Abraham seperti perasaan yang menuntun Abraham. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, pergilah Abraham sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada dia. Dan dia taat kepada Tuhan. Kunci yang kedua ini adalah saudara, bagaimana saudara menerima janji-janji Tuhan. Saudara taat kepada Tuhan. Saudara bisa catat ini bahwa di dalam ketaatan selalu ada penyertaan Tuhan. Saudara gak usah takut saudara. Di dalam perjalanan saudara ketika saudara mengikuti apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup saudara. Di situ saya pasti ada penyertaan Tuhan. Saudara ada bersama-sama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan ragu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sikap hati kita menerima janji Tuhan adalah kita taat kepada apa yang Tuhan firmankan atas kehidupan kita. Katakan amin. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Waktu Abraham percaya, sikap hati Abraham percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan Tuhan taat kepada perintah Tuhan. Yang terakhir ini adalah yang luar biasa adalah Tuhan menguji kesetiaan Abraham. Waktu pertama Abraham disuruh untuk pergi saja. Yang kedua Abraham disuruh untuk taat saja yang dia lakukan. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya apa? Supaya Abraham setia kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 9 kita boleh baca. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Saudara, waktu Abraham menerima firman Tuhan, dia berjalan. Dia percaya dalam hatinya. Waktu Tuhan berfirman, dia tetap taat dan dia tetap melangkah kepada Tuhan. Saudara, apakah berhenti di situ? Di ayat Kejadian 22 ini katakan, setelah semuanya itu kata Tuhan. Setelah di dalam kepercayaan dia, di dalam iman dia, di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan dia. Dikatakan oleh Tuhan, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham.
Lagi-lagi Abraham taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ia memasang pelana keledainya dan dia memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh, saudara. Di sini Abraham saya percaya mulai sudah gundah gulana, saudara. Waktu dia melihat tempat itu. Makanya dikatakan ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Dari jauh dia sudah melihat, saudara. Dia sudah mulai tahu apa yang akan terjadi di tempat itu. Tetapi apakah dia berhenti di situ, saudara, waktu melihat itu tempat itu? Apakah dia berhenti? Saudara, Alkitab mencatat dia tidak berhenti. Kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Tahukah saudara, waktu saya baca tadi di ayat yang sebelumnya bahwa dari jauh sebenarnya Abraham sudah melihat apa yang terjadi. Makanya dia persiapkan apa? Dia mempersiapkan kayu, dia mempersiapkan korban bakaran, dia mempersiapkan api dan pisau. Semuanya udah persiapkan. Dalam hati kita manusia, saudara, apakah ketika kita sudah mengalami ini, apakah kita nggak gundah gulana? Apakah kita tidak Tuhan bagaimana ini, apakah kita sanggup untuk berjalan? Tetapi saudara, sekalipun dia tahu apa yang terjadi di sana, dia nggak berhenti, saudara. Abraham nggak berhenti di situ. Tetapi dia bilang apa? Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Dan di ayat ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, saut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Waktu Ishak bertanya ini kepada papanya, apakah papanya, ayahnya Abraham tidak hancur hati, saudara? Karena dia tahu bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tapi dia tetap setia. Dan di poin yang ketiga ini benar-benar Tuhan menguji Abraham. Tuhan tidak hanya menguji kepercayaan Abraham. Tuhan tidak menguji ketaatan Abraham. Tetapi Tuhan menguji kesetiaan Abraham. Sampai di mana Abraham setia kepada Tuhan. Saudara bisa catat ini bahwa di dalam kesetiaan selalu ada penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan itu ketika kita baca di ayat ke-14, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, waktu saya baca ayat ini, ayat demi ayat, saudara, ada hal yang luar biasa yang Tuhan boleh sampaikan kepada saya pribadi, saudara, untuk boleh saya bagikan. Mungkin untuk tim praise and worship boleh ke depan. Waktu di mana Tuhan menguji kepercayaan Abraham, dia percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan menguji ketaatan Abraham, dia taat kepada Tuhan. Waktu Tuhan menguji kesetiaan Abraham, dia tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan ini bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan janji itu terbuka dan diberikan kepada setiap kita yang mengaku dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Saudara, hari-hari ini apa yang Tuhan mau kita untuk tetap percaya. Apa yang Tuhan mau kita tetap melangkah taat. Apa yang Tuhan mau untuk kita boleh tetap setia di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan menyatakan janji-janjinya ketika kita percaya. Ketika kita melangkah dengan taat. Ketika kita setia dengan Tuhan. Saudara, di dalam pengenapan janji Tuhan, berpengharapanlah sampai pada kesudahannya. Waktu Abraham merasa bahwa tidak ada lagi dasar untuk berharap. Tetapi Abraham tetap memilih berpengharapan. Iman akan membawa kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Iman membawa kita berpengharapan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Di dalam pengenapan janji Tuhan, bagian kita adalah percaya. Bagian kita adalah taat.
Dan bagian kita adalah setia sampai pada kesudahannya. Karena iman, karena ketaatan dan kesetiaan Abrahamlah, makanya dicatat di Alkitab bahwa maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran kepada Abraham. Di dalam pengenapan janji-janji Tuhan, tinggalkan zona nyaman saudara. Waktu Abraham berani pergi dan meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan saudaranya. Itu adalah zona nyaman bagi Abraham, tetapi dia tidak memilih di dalam zona nyaman itu. Dia memilih untuk apa? Mengikuti apa kata Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan apa yang Abraham boleh lakukan. Saudara, mungkin saudara sudah merasa zona nyaman, gak baca firman itu enggak apa-apa saudara. Mungkin saudara sudah merasa zona nyaman bahwa gak berdoa juga gak apa-apa. Tetapi saudara, hal yang luar biasa yang saya boleh renungkan dan baca dari kebenaran firman Tuhan ini. Waktu Abraham melakukan segala perintah Tuhan untuk dia lakukan. Satu hal yang sangat menarik dan sangat luar biasa yang menjadi kunci dari penggenapan janji Tuhan atas Abraham. Tadi saya sampaikan sikap hati kita adalah percaya, sikap hati kita adalah taat, sikap hati kita adalah setia. Di luar daripada itu, kalau saudara baca firman ini ayat demi ayat, ada hal yang luar biasa yang ada dinyatakan dalam ayat ini, yaitu apa saudara? Untuk menikmati janji-janji Tuhan, dikatakan pengenapan janji Tuhan atas Abraham. Abraham tidak lupa membangun mezbah doa. Sikap hati kita sebagai orang menerima janji-janji Tuhan adalah ya percaya, kita setia, kita taat. Tapi hal yang luar biasa yang Abraham lakukan dan pilih dan kerjakan dalam kehidupannya, dia tidak lupa membangun mezbah doa. Makanya saya sampaikan tadi saudara, mungkin zona nyaman saudara adalah saudara tidak lagi kenapa-napa kalau saudara tidak baca firman. Saudara merasa biasa-biasa saja kalau saudara berdoa. Itu adalah zona nyaman saudara. Pagi hari ini kalau itu saudara, mari datang sama Tuhan. Mari katakan sama Tuhan, ambil zona nyaman saudara. Karena kalau saudara gak berdoa sama Tuhan, gak bangun hubungan sama Tuhan, sia-sialah yang akan kita lakukan saudara. Hal yang dilakukan oleh Abraham adalah membangun mezbah Tuhan. Di mana buktinya? Kejadian 12 ayat 7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Waktu Abraham menerima janji ini, waktu Abraham menerima janji Tuhan ini dengan percaya dan iman, apakah Abraham hanya berhenti beriman aja? Enggak saudara. Selanjutnya dikatakan, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dia bangun mezbah di tempat itu. Dia mempersembahkan korban di tempat itu kepada Tuhan ketika dia menerima janji-janji itu. Saudara, sering kali kita lupa kita menerima janji-janji Tuhan. Kita diberkati luar biasa, tetapi kita lupa mempersembahkan korban bakaran itu kepada Tuhan, yaitu hidup saudara dan hidup saya. Kejadian 22 ayat 9 dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham ngapain di situ? Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Waktu Tuhan menguji waktu Tuhan menguji kesetiaan daripada Abraham, waktu mulai bergejolak di dalam hati Abraham bahwa dia akan mengorbankan anaknya, dia mendirikan mezbah sama Tuhan. Dia ndak mikirin anaknya bagaimana. Walaupun mungkin secara hati sebagai ayah pasti akan sangat sedih saudara. Sakit aja anak kita bisa nangis. Tapi ini keadaannya dia mempersembahkan Isa kepada Tuhan. Mengorbankan Isa kepada Tuhan. Tapi dia tidak memilih apa yang perasaannya lakukan loh. Dia gak memilih kesedihannya dia loh. Dia gak menolak apa yang Tuhan mau loh. Dia bilang lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Dia nyembah di situ. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada diri saya dan mengingatkan ini bahwa seringkali kita waktu dalam masa-masa sukar, kita jauh daripada Tuhan.
Seringkali kita fokus kepada masalah kita sehingga kita nggak bisa membangun mesbah doa kita kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara lemah, ketika saudara ada di lembah kekelaman, disitulah saudara memerlukan tangan Tuhan untuk menolong hidup saudara. Mesbah adalah tempat di mana kita mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan korban itu saudara bukan kambing lembu, bukan sesuatu barang yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi mesbah adalah tempat di mana kita mempersembahkan korban bagi Tuhan. Korban itu bicara apa? Hidup kita saudara. Firman Tuhan berkata di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi korban persembahan kita, penyembahan kita yang sesungguhnya adalah bukan apa yang saudara berikan, tapi hidup saudara yang saudara berikan. Artinya hidup saudara yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Tidak hanya dipersembahkan, tetapi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan di ayat ini, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara jangan berhenti hanya di dalam saudara percaya. Saudara jangan hanya berhenti di dalam saudara setia dan juga taat. Tetapi saudara juga harus membangun mesbah doa saudara. Membangun hubungan saudara kepada Tuhan. Mesbah bicara hubungan yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Hari ini mari datang kepada Tuhan. Mari jujur di hadapan Tuhan.